حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله. Barang siapa yang mencela masa, yaitu siang dan malam yang silih berganti, setiap hari yang berlalu atau setiap bulan atau setiap tahun. Barang siapa yang mencela itu, faqad adza Allah, maka sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan idza yaitu mendatangkan gangguan, walaupun gangguan itu tidaklah memberikan pengaruh. Dalam hal ini mereka yang mencela masa, maka sungguh mereka telah mendatangkan gangguan pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Azza wa Jalla tidaklah dimudaratkan pada apapun dan dengan sesuatu apapun dari hambanya. Innakum lan tadurrun, sesungguhnya kalian tidaklah mampu untuk memberikan dan mendatangkan kemudaratan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah merupakan sunnatullah di al-kaun, di alam ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan keadaan di setiap masa, di setiap zaman. Kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan zaman yang baik, dan kadang Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan musibah. Na'am. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami memberikan ujian pada kalian bisyarr, dengan kejahatan, dengan datangnya musibah, baik dari lautan maupun dari daratan. Demikian pula dengan kebaikan, sebagai fitnah, sebagai ujian terhadap kalian, dan kalian hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi di alam ini, dari tasarruful kaun, kebaikan yang terjadi satu hari dan keburukan yang terjadi dari al-masaib, musibah yang menimpa suatu kaum, maka ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita mencela dan mencerca apa yang telah menjadi sunnatullah Subhanahu wa taala tersebut, maka seakan-akan yang dia cela adalah yang menetapkan sunnah itu, yang telah menetapkan keadaan itu. Sebab masa berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil amru wa huwa alladhi yuqallibu al-laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala lah yang membolak-balikkan malam dan siang itu. Maka dari sini
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan bab tentang mencela masa di dalam kitab Tauhid. Yang demikian ini disebabkan karena termasuk perilaku kaum jahiliyah, perilaku kaum musyrikin. Apabila mereka terkena musibah, mereka selalu menyandarkan itu kepada masa, menghina masa, mencela masa. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa masa itulah yang menyebabkan mereka mendapatkan manfaat dan mereka mendapatkan kemudaratan. Penyebabnya adalah masa. Dan ini satu kaum dari kalangan kaum musyrikin. Dan mereka itulah kaum yang disebut dengan Ad-Dahriyah. Kaum Dahriyah. Yang menjadikan Tuhannya itu masa. Yang menjadikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dan mudarat penyebabnya adalah masa. Wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru, kata mereka. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, kami tidak punya kehidupan yang lain kecuali kehidupan dunia ini yang kita rasakan sekarang ini. Di sana kita hidup dan di sana kita mati. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Maka mereka berkeyakinan bahwa masa itulah yang membinasakan mereka dan yang mendatangkan pada mereka manfaat. Ini suatu kaum dari kalangan kaum musyrikin. Dan ini syirik akbar. Syirik yang menyebabkan seorang keluar dari Islam disebabkan karena meyakini manfaat dan mudarat itu ada yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka kaum musyrikin ada jenis kaum musyrikin yang kedua, yaitu kaum musyrikin yang mereka meyakini bahwa manfaat dan mudarat seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini tauhidur rububiyah, annal khaliqa huwa Allah, wal raziqa huwa Allah, wal mudabbira huwa Allah Subhanahu wa taala, walladhi yusarriful kaun huwa Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan masa, mereka yakin itu adalah Allah. Namun, tatkala mereka mendapatkan musibah, sama seperti keadaan yang pertama, mereka juga mencela masa. Ya khaybatad dahr, wahai celaka yang masa yang celaka, yang mencelakakan. Mereka menghina. Namun mereka meyakini bahwa masa ini bukanlah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Mereka yakin bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun mereka juga mencela. Nah, dari sini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwa hukum mencela masa itu adalah muharramun mutlaqan. Diharamkan secara mutlak. Nah, apakah meyakini bahwa masa itulah yang mendatangkan manfaat dan mudarat dan ini lebih dahsyat kekufurannya, kesyirikannya, ataukah meyakini bahwa bukanlah masa yang menyebabkan mereka mendapatkan manfaat dan mudarat tersebut, namun mereka tetap mencela masa tersebut. Maka kedua-duanya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun kalau hanya sekedar ikhbar, sekedar mengabarkan tentang situasi dan kondisi keadaan cuaca malam siang dan tidak ada maksud untuk mencela, maka yang demikian ini tidak mengapa. Nah, seperti misalnya kita mengatakan panas hari ini, panas yang terik, yang menyulitkan, ya. Panas di hari ini sangat panas sekali. Kita semua panasan. Tidak mengapa.
Atau kita mengatakan malam hari ini malamnya, wah dingin sekali. Ya, saya tidak mampu menahan dinginnya malam ini. Tidak mengapa yang demikian. Lut alaihissalam, ketika malaikat Jibril mendatangi beliau, ya, dalam bentuk rupa anak muda, dalam bentuk syabab, para pemuda datang kepada Lut alaihissalam untuk mengabarkan dan memerintahkan pada Lut untuk keluar dari negaranya, dari kampungnya beserta dengan orang-orang mengikutinya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bencana kepada mereka. Mereka datang dalam bentuk syabab, rupa seorang pemuda yang tampan. Sementara kita tahu bersama bahwa kaum Lut, mereka adalah orang-orang yang lebih senang pada laki-laki daripada wanita. Nah, maka tatkala malaikat Jibril datang pada Lut alaihissalam dalam bentuk manusia dengan bentuk pemuda yang tampan, maka Lut alaihissalam mengatakan, "Hada yaumun asib." Ini adalah hari yang sulit, yang menyulitkan. Disebabkan karena kekhawatiran Lut alaihissalam, malaikat Jibril tersebut diganggu oleh kaumnya. Maka beliau mengatakan, ini adalah hari yang menyulitkan. Dan ini diperbolehkan. Bukan hal celaan. Dari perkataan Lut alaihissalam tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Idza ishtadda al-hurru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal hurri min fayhi jahannam." Apabila panas menyengat di siang hari, maka dinginkan ketika hendak kalian mengerjakan sholat, karena panas yang menyengat di siang hari itu termasuk dari uapan jahannam. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini adalah ikhbarun mujarrad, hanya sekedar mengkhabarkan. Tidak termasuk dalam pelarangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau demikian ya ikhwan, ya, dalam hal ini penisbahan kepada masa, ya, penisbahan kejelekan pada masa terbagi menjadi 3. Yang pertama, hanya sekedar mengkhabarkan. Nah, dan tidak ada maksud untuk mencela masa tersebut. Ya, dan termasuk pula, nah, di antara mereka tatkala menyebutkan hari ini hari yang menyedihkan, hari ini hari yang sulit, hari ini yang tidak ada maksud untuk mencela masa tersebut. Nah, al-mufassirun, at-tarikhiyun atau al-mu'arrikhun, mereka ahli sejarah juga menyebutkan, ya, tentang kisah meninggalnya Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu ta'ala, yang mereka namakan Amul Huzn, tahun yang penuh dengan kesedihan. Nah, dan ini tidak ada maksud celaan. Yang kedua, mencela masa dan meyakini bahwa masa itulah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka ini telah kita sebutkan termasuk dalam syirik akbar. Karena meyakini bahwa ada manfaat dan mudarat yang datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, dia mencela masa tersebut, ya, dan meyakini bahwa yang mendatangkan masa, yang mendatangkan manfaat dan mudarat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin itu. Namun mereka mencelanya. Mencela masa tersebut disebabkan karena mereka mendapatkan suatu musibah yang menimpa mereka. Maka ini juga hukumnya haram, walaupun tidak sampai kepada tingkat syirikan. Wa qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun.
Dan mereka berkata, yakni kaum Dahriyah dari kalangan orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari adanya yaumuddin, yaumul qiyamah, ad-darul akhirah. Mereka ini disebut sebagai kaum Dahriyah yang menyatakan bahwa kita tidak punya kehidupan kecuali kehidupan dunia ini saja. Ya. Ada yang hidup, ada yang mati. Mati sebagian, hidup lagi yang lainnya. Nah, itulah kehidupan kita. Jadi tidak ada yang dinamakan dengan darul akhirah. Setelah mati selesai masalah. Nah, setelah mati selesai masalah. Nah, asal hidupnya juga bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang yang mengingkari adanya Allah Azza wa Jalla dari kalangan komunis. Dan termasuk pula di antara mereka orang-orang yang meyakini adanya teori evolusi. Nah, bahwa kehidupan ini ya terjadi begitu saja. Datang dengan sendirinya, muncul dengan sendirinya. Lalu kemudian dengan perkembangan zaman yang cukup lama, maka terjadilah berbagai macam perubahan. Maka mereka masing-masing berevolusi. Ada yang jadi manusia, ada yang jadi hewan. Sesuai dengan keadaan alam mereka, maka ada yang terjadi perubahan-perubahan di antara mereka. Sehingga manusia yang dulunya monyet, akhirnya jadi manusia. Dahulu kulitnya ditumbuhi bulu di seluruh tubuh, sekarang sudah jadi mulus. Nah, dahulu bibirnya hitam, sekarang sudah bisa dirubah jadi merah dengan pakai tinju dan seterusnya. Akhirnya, apa yang menyebabkan timbulnya keyakinan? Ya, teori evolusi yang diajarkan oleh orang-orang, bahkan sebagian dari juhalul muslimin yang mengajarkan kepada anak-anak mereka demikian. Dan membiarkan anak-anak mereka sekolah di SD, di SMP, di SMA untuk mempelajari pelajaran yang bejat seperti ini. Mengajarkan pada mereka bahwa nenek moyang kalian itu monyet. Nah, kalau ada yang bilang seperti itu, kamulah yang monyet. Nah, kalian yang monyet. Darwin itu yang monyet. Dan yang semisal mereka. Nah, karena mereka meyakini bahwa tidak ada kehidupan yang lain kecuali kehidupan di dunia ini, maka akhirnya mereka pun meyakini bahwa seseorang di dalam kehidupan dunia ini butuh perjuangan. Membutuhkan perjuangan dalam hidup. Ya, siapa yang bertahan itulah yang akan memenangkan perjuangan. Karena kalau sudah mati selesai. Sudah mati selesai. Nah, adapun yang terus menerus itulah yang selamat dan berhasil dalam mengevolusikan diri mereka. Nah, monyet dari dulu sampai sekarang tetap monyet. Ya, nggak ada yang berubah. Bibirnya berubah misalnya, kulitnya semakin memutih, ya, bulu-bulunya semakin berkurang, ya tetap seperti itu juga. Nah, kebodohan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan peringatan dalam hal ini. Dan beliau sangat kasihan melihat kondisi kaum muslimin. Ya, berarti kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kondisi yang demikian ini dan beliau berada di Saudi, ya, berarti ternyata keyakinan seperti ini pun diajarkan di sebagian madaris di sana. Mendunia. Ya. Dibodohi kaum muslimin.
dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya, dengan alasan ini kan teori ilmiah. Ya. Ini kan pendapat si fulan, seorang doktor yang meneliti dalam bidang fulan. Lalu diperkenalkan para ilmuwan barat, ya, kepada kaum muslimin, sementara kaum muslimin tidak memahami sejarah nabi mereka, tidak mengetahui para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tidak mengetahui tokoh-tokoh dari para ulama salafus salih. Nah, tajhil al-muslimin. Nah, masuknya mereka ke dalam sekolah jadikan mereka semakin bodoh tentang agama mereka. Berapa banyak dari mereka ini yang sekolah, ya, bahkan yang sampai kuliah, berapa banyak dari mereka yang bisa ngaji, yang baca Quran dengan cara yang baik, dengan tajwid yang baik, berapa banyak, ya, bisa dihitung. Dan itu pun tidak mereka dapatkan di sekolah, mesti di luar, ngajinya di luar. Nah, apa yang mereka dapatkan dari ilmu agama? Tidak ada. Sangat menyedihkan sekali kondisi kaum muslimin. Nah, apalagi kalau sampai mereka meyakini itu. Meyakini kebenarannya teori evolusi dan yang semisalnya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Masa ini yang menyebabkan kita binasa, kata mereka. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmu dalam hal itu. Sebenarnya mereka tidak punya ilmu pasti, walaupun mereka namakan ini ilmu pasti. Mereka tidak punya hasil penelitian, walaupun mereka mengatakan ini hasil penelitian. Inhum illa yadhunnun. Itu hanya terkaan semata, prasangka dari mereka. Nah, maka timbullah berbagai macam teori-teori yang mereka berusaha untuk membenarkannya dan memasukkan keyakinan kepada kaum muslimin. Nah, dalam masalah bumi ini saja, jagat raya ini, tata surya, mereka berselisih kok. Ada yang mengatakan bumi ini musattahah, ini terbentang. Ada lagi yang mengatakan, ya sebagian juga yang mengatakan bumi bulat, ada juga. Nah, tapi mereka juga mengatakan bahwa bumi ini bergerak mengelilingi pusat orbit tata surya, yaitu matahari. Nah, campur adukan antara hak dan yang batil. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bumi ini bentuknya seperti piramid. Tahu piramid? Hah? Apa itu? Kayak yang di Mesir itu. Hah? Kerucut. Nah. Ya. Seperti itu bumi. Nah. Lalu dalilnya apa? Hujahnya apa? Ya, berkata Dr. Fulan. Telah berkata ilmuwan Fulan George. Siapa gitu. Ya. Sudah lupa. Alhamdulillah dilupakan oleh Allah. Mana dalilnya? Apa hujahnya? La min kitabillah wala min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajma' alaihi salaful ummah. Kenapa kita tidak kembali pada Al-Quran? Buka Al-Quranul Karim. Nah, buka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan para ulama. Arifna. Kita akan diistirahatkan dari berbagai pendapat-pendapat kotor dari barat. Dari orang-orang kafir. Yang tidak punya keimanan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pembodohan terhadap kaum muslimin ya kawan. Nah. Fi sahihi an Abi Hurairah. Di dalam sahih
dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru. Manusia, anak Adam, ya, ini mencakup laki dan perempuan tentunya. Manusia telah menggangguku, telah mendatangkan gangguan kepadaku, yaitu dengan sikap mereka yang mencela masa, padahal akulah masa. Uqallibul laila wan nahar. Ada tambahan dalam riwayat tersebut yang tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu lafaz biyadil amru. Di tangankulah segala urusan dalam hal masa ini dan yang lainnya. Di tangankulah segala urusan, biyadil amru. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Maka di dalam hadis ini, kita mendapatkan beberapa fawaid. Fawaid yang menjadi syahid dari hadis ini adalah diharamkannya mencela masa secara mutlak. Dan itu hukumnya haram dan mungkin saja menjerumuskan dalam syirikan. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjabarkan hal ini. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seorang untuk mencela masa? Karena di dalamnya terdapat 3 kerusakan. Kerusakan yang pertama, ketika seorang mencela masa berarti dia mencela yang tidak berhak untuk dicela. Dia mencela yang tidak berhak untuk dicela. Berarti dia zalim dalam hal ini. Karena masa itu telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia khalqun min khalqillah. Makhluk min makhlukatillah. Termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditundukkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang merubah-rubah keadaan malam dan siang itu. Lah, apa kesalahan masa kok dicela? Nah, ya diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur Abu Dzar radhiyallahu taala anhu disebabkan tatkala beliau bertengkar dengan seorang laki-laki yang hitam, maka dia mencela ibunya. Ibunya dimasukkan dalam celaan. Nah, apa kesalahannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya, ayyartahu bi ummi innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau seorang yang masih terdapat sifat jahiliyah padamu. Nah, masa ini adalah makhluk yang sudah ditundukkan. Ibaratnya dia tidak punya masyiah, tidak punya kehendak. Sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mendatangkan hujan, maka hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bergeraknya dari satu tempat ke tempat yang lain, maka bergerak. Tidak ada masyiah sama sekali. Tidak ada kehendak dari masa itu. Semuanya telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang mengatur. Lah kenapa masa itu dicela? Tatkala munculnya musibah. Datangnya badai. Ya. Adanya banjir. Gunung meletus dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan alam yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kesalahan mereka kok dicela? Nah, ini pertama.
Yang kedua, bahwa mencela masa tersebut di dalamnya terkandung kesyirikan. Nah, sebab tidaklah dia mencela masa, melainkan ada persangkaan dari dia bahwa masa itu mendatangkan manfaat dan mudarat. Dan ini sangat berbahaya sekali, menjerumuskan ke dalam syirik. Nah, syirik akbar. Nah, yang ketiga, kerusakan yang ketiga, tatkala dia mencela masa, maka pada hakikatnya dia telah mencela yang menciptakan masa tersebut, yang menetapkan masa itu. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Yu'dzini ibnu Adam, manusia ini mencelaku. Manusia ini mendatangkan gangguan padaku, yasubbud dahra. Dia mencela masa, wa ana dahru, padahal akulah masa. Yang dimaksud wa ana dahru ay wa ana mudabbirud dahri. Akulah yang mengatur masa itu. Musarriful kaun. Kenapa kita menyatakan demikian? Wadih, itu secara hakikah. Yang nampak dari hadis ini sendiri. Di dalam lafaz yang selanjutnya menjelaskan itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan biyadil amru, di tangankulah segala perkara. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Jadi Allah yang membolak-balikkan malam dan siang, menunjukkan bahwa Allah bukanlah malam dan siang. Karena malam dan siang itu masa, berarti Allah bukan masa. Tidak mungkin al-muqallab huwal muqallib. Tidak mungkin. Yang dibolak-balikkan itulah yang membolak-balikkan. Tidak mungkin. Maka dari hadis ini sendiri jelas bahwa yang dimaksud ad-dahru itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena mereka yang mencela masa itu, pada hakikatnya mereka mencela apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berarti sama mereka dengan mencela Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya kan? Nah, antum misalnya, contoh, ketika antum bikin meja. Nah, membuat meja, berusaha untuk diperbaiki. Kemudian ada orang yang melihat, wah, meja buatan siapa ini? Fulan. Oh, meja jelek kayak gini. Oh, iya. Nah, rapuh. Oh, jelek cara makunya, Tersinggung nggak? Yang membuat meja itu tersinggung nggak? Ya tersinggung. Ya biar saja saya yang membuat kok. Kan begitu. Mencela meja itu berarti kamu sama dengan mencelaku. Karena aku yang membuat meja itu. Nah, apa kesalahan meja sampai dia dicela? Iya, kesalahan pembuatnya. Kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-kaun ini, malam siang Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, terus sepanjang masa, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang datang dalam suasana dan cuaca yang demikian indahnya. Terkadang datang hujan yang menyebabkan banjir, datang badai, datang angin yang menyebabkan rumah porak-poranda dan seterusnya. Terkadang gunung meletus. Allah Subhanahu wa taala meletuskan gunung yang menyebabkan binasanya sebagian makhluk dan rusaknya harta sebagian kaum muslimin atau kaum manusia. Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala mereka mencela itu semuanya,
Sementara kita harus meyakini bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu dari kejadian alam melainkan satu hikmah. Kenapa Allah mendatangkan musibah? Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ikhwan fillah azakumullah, di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ana dahru ay ana khaliqud dahr, ana mudabbirud dahr, ana musarriful kaun. Akulah yang menciptakan masa itu. Allah bukan dari masa. Tapi Allah yang menetapkan masa dan menciptakannya. Maka salahlah Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ketika beliau memasukkan berdasarkan hadis ini bahwa ad-dahru termasuk dari asma'ullah al-husna. Wah, ini keliru sekali. Ad-dahr bukan dari asma'ullah. Di samping yang dimaksud dengan al-asma'ul husna, ya, yaitu isim yang ahsan, nama yang paling baik. Yang kebaikan itu mencapai puncak. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Sedangkan masa tidak demikian. Maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai nama. Ya. Kalaulah ad-dahru itu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, berarti benar perkataannya orang-orang kafir. Iya kan? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali ad-dahr. Kalau dahr itu Allah, ya berarti betul kan? Tidak ada yang membinasakan kami kecuali Allah. Betul kan? Maka ini menunjukkan batilnya apa yang disebutkan Ibnu Hazm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dan kepada beliau. Nah ini ikhwan fillah azakumullah beberapa fawaid sebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Fathul Majid. Qala Syafi'i wa Abu Ubaid wa ghairuhuma min al-a'immati fi tafsir qawlihi. Berkata Imam Syafi'i dan Abu Ubaid dan selainnya dari para a'immah dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, la tasubbud dahra fa inna Allah huwad dahru. Kata beliau, kanatil arabu fi jahiliyatiha, adalah orang-orang Arab di zaman jahiliyah dahulu. Idza asabahum shiddatun aw bala'un aw nakbah, tatkala mereka ditimpa musibah atau bencana, qalu, maka mereka mengatakan, ya khaibatad dahr, masa yang celaka. Fayusniduna tilkal af'ala ila dahri wa yasubbuna, lalu mereka pun menyandarkan ya kejadian-kejadian itu kepada masa dan mereka pun mencelanya. Wa innama fa'iluha huwa Allah Ta'ala, dan sesungguhnya hanyalah yang mendatangkan segala kejadian itu adalah Allah. Faka'annama innama sabbullah subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan mereka mencela Allah. Li'annahu fa'ilu dzalika fil haqiqah, karena Allah yang mendatangkan kejadian itu pada hakikatnya. Falihadza naha an sabbid dahri bihadzal i'tibar, oleh karena itu Allah melarang dari mencela masa dengan ditinjau dari hal ini. Li'anna Allah huwa ad-dahru alladhi ya'nuna wa yusniduna ilaihi tilkal af'al, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang masa yang mereka kehendaki, yang mereka maksudkan dan menyandarkan kepadanya kejadian-kejadian tersebut. Hada ahsanu ma qila fi tafsirihi wa huwa al-murad wallahu a'lam. Inilah yang terbaik yang disebutkan dalam penafsiran tentang mencela masa tersebut, dan itulah yang dimaksud. Jadi sangat jelas bahwa para ulama salaf memahami bahwa ad-dahru ini bukan dari nama Allah, dan ad-dahru itu bukan Allah Subhanahu wa taala, namun karena mereka mencela yang telah menjadi ciptaan Allah, yang telah menjadi ketetapan Allah, dan tidak pantas untuk dinisbahkan kepada masa itu celaan,
Dan pada hakikatnya mereka telah mencela yang telah mendatangkan masa tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini menunjukkan haram secara mutlak. Dari kalangan musyrikin atau dari kalangan kaum muslimin. Sebagian mereka, terutama para penyair, ya, terkadang di antara mereka ada yang tidak menjaga lisannya di dalam membuat syair-syair yang penuh dengan celaan terhadap masa. Di antaranya seperti perkataannya Ibnul Mu'taz. Ibnul Mu'taz ini ketika ya anaknya meninggal, anaknya lahir meninggal, akhirnya dia jengkel. Jengkelannya itu dinisbahkan kepada masa. Dia mengatakan, ya dahru waihak, ma abqaita li ahadan, wa anta walidu su'in ta'kulul walada. Wahai masa, celaka kamu. Engkau tidak meninggalkan untukku seorang pun dari anak. Engkau orang tua yang jahat. Engkau memakan anak-anakku. Nah, itu makna dari perkataan Ibnu Mu'taz. Yang intinya mencela masa. Karena anaknya meninggal, tidak mengetahui apa hikmahnya. Ya kan? Dari musibah itu justru mendatangkan kenikmatan. Nah, Mutanabbi juga seperti itu. Ya, dalam beberapa syairnya dia mencela masa. Abu Thayyib juga mencela masa. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita menjaga lisan kita dari menisbahkan suatu kepada masa tersebut dalam bentuk celaan. Sebab tidaklah kita mencela masa tersebut, melainkan yang kita cela adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyibillahuna ikhwan. Celaan. Perakiraan. Tanda-tanda yang zahir, bukan tidak bersifat pasti, ya. Kemudian tidak istilahnya berusaha untuk menembus ilmu ghaib, maka tidak mengapa. Hanya sekedar melihat kepada kebiasaan, ya, dan al-adah yang terjadi. Contoh misalnya mendung, ya. Oh, insyaallah mungkin biasanya sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mengapa. Nah, ya, dengan keadaan-keadaan tersebut, lalu kemudian seorang memperkirakan ada kemungkinan besok hujan. Namun bukan berarti pasti. Nah, sebab untuk memastikan sesuatu, ya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk hal tersebut. Atau kita mengatakan biasanya kalau dari bulan ini sampai bulan sekian hujan terus turun, ya kan? Ya, dari bulan ini sampai bulan ini hujan biasanya tidak turun. Tidak mengapa yang demikian. Ya, dan tidak termasuk dalam jenis celaan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.